Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Puji Astuti MPom dengan NIDN 0305019001. Saya adalah seorang dosen pada program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Nusa Mandiri. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Mohon izin untuk menceritakan pengalaman pengajaran saya pada mata kuliah Proses Bisnis TI. Pengajaran yang saya lakukan berdasarkan RPS atau Rencana Pembelajaran Semester yang telah ditetapkan oleh Universitas Nusa Mandiri. Berikut merupakan RPS yang saya gunakan sebagai acuan pengajaran pada mata kuliah Proses Bisnis TI selama 1 semester ke depan. RPS mata kuliah Proses Bisnis TI dengan kode mata kuliah 192 diajarkan untuk mahasiswa semester 7 dengan bobot 3 SKS. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah Proses Bisnis TI ini yaitu mata kuliah yang membahas mengenai teori, konsep, istilah-istilah proses bisnis dalam bidang teknologi informasi, dan contoh-contoh dari proses bisnis dalam bidang teknologi informasi, serta memberikan contoh dalam implementasinya dengan menggunakan metode SWOT. Capaian pembelajaran dari mata kuliah proses bisnis TI ini terdiri dari CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau yang biasa disebut dengan CPMK, dan yang terakhir adalah kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran atau sub-CPMK. Berikut merupakan kontrak perkuliahan yang terdiri dari 16 pertemuan selama 1 semester yang meliputi pertemuan ke-1 atau minggu pertama dengan bahan kajian materi pembelajaran yaitu konsep dasar proses bisnis. Di pertemuan kedua, bahan kajian materi pembelajarannya yaitu menjelaskan tentang ruang lingkup mengenai proses bisnis. Kemudian di pertemuan ketiga, menjelaskan tentang materi pembelajaran yaitu proses bisnis dan perubahannya. Di pertemuan keempat, menjelaskan tentang analisis proses bisnis. Di pertemuan kelima, menjelaskan tentang cara menganalisa perusahaan dengan menggunakan analisis SWOT. Di pertemuan keenam, menjelaskan tentang e-business dan juga e-commerce. Kemudian di pertemuan ketujuh, melakukan review materi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6. Kemudian di akhir pertemuan, dilakukan kuis dengan mengerjakan soal-soal yang diambil dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6 sesuai dengan materi yang telah diajarkan. Kemudian di pertemuan ke-8, dilakukan ujian tengah semester atau UTS untuk melihat ketercapaian mahasiswa dalam melakukan pembelajaran dari mulai pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Kemudian, pertemuan berikutnya yaitu di pertemuan 9 sampai dengan 16, bahan kajian materi pembelajarannya adalah presentasi proyek kelompok. Berikut merupakan bentuk pembelajaran yang dilakukan dalam perkuliahan, yaitu melalui Zoom Meeting dan juga Learning Management System atau LMS yang telah disediakan oleh Universitas Nusa Mandiri. Berikut merupakan tampilan pengajaran yang telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Metode pembelajaran. Pembelajaran dilakukan dengan penjelasan dan diskusi melalui Zoom Meeting dan juga melalui LMS. Mahasiswa bebas untuk melakukan diskusi baik melalui Zoom Meeting dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung ataupun melalui LMS yang telah disediakan. LMS yang digunakan sudah difasilitasi dengan adanya forum diskusi. Jadi mahasiswa juga bisa melakukan diskusi melalui chatting pada LMS. Penugasan mahasiswa. Penugasan mahasiswa dilakukan dengan mengerjakan latihan soal di akhir pertemuan ataupun menyelesaikan studi kasus dan mengirimkannya melalui email ataupun LMS.
Sebagai bahan evaluasi pembelajaran ini biasanya saya lakukan melalui kuis pada pertemuan ke-7 dengan mengerjakan soal-soal yang diambil dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6. Berikut merupakan penilaian akhir dari perkuliahan. Penilaian akhir dari perkuliahan proses bisnis TI ini dilakukan melalui teknik presentasi proyek kelompok dengan kriteria penilaian menggunakan rubrik holistik. Nah, berikut merupakan presentasi proyek dari kelompok mahasiswa pada mata kuliah proses bisnis TI. Saya buka kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Waalaikumsalam. Ini saya akan menjelaskan pertemuan 5 tentang analisis SWOT. Ya, nanti saya akan berikan beberapa contoh juga. Ya, pertama kita masuk ke dalam contoh ya, sebuah perusahaan memiliki 2 jenis lingkungan, yaitu ada lingkungan internal dan juga ada lingkungan eksternal. Di mana nanti kita akan belajar lingkungan internal itu adalah kekuatan dan juga kelemahannya. Kemudian kalau di lingkungan eksternal kita bisa analisa berdasarkan peluang dan ancaman. Nah, kemudian di sini ada kondisi perusahaan ya yang dikategorikan dalam beberapa faktor. Misalnya faktornya itu di dalam lingkungan internal ya, faktor internalnya itu ada kondisinya dari sisi keuangan dan accounting-nya, kemudian dari aspek teknis dan operasional, kemudian juga ada dari sumber daya manusianya serta manajemennya. Dan ini adalah contoh-contoh kondisi perusahaan di dalam perusahaan ya, karena kan kondisi internalnya. Nah, kemudian di sini untuk kondisi eksternal, contoh untuk kondisi eksternal berarti di luar dari perusahaan. Itu tadi dicontohkan bisa kita nanti ada peluang dan juga ada ancamannya dari pihak kompetitor, kemudian supplier, kemudian dari sisi teknologinya, kemudian dari sisi konsumennya, atau dari lingkungan sosial politik atau dari peraturan pemerintah. Nah, di lingkungan eksternal ini ya ada positif dan juga ada negatifnya. Tadi untuk di lingkungan internalnya pun ada sisi positif dan negatifnya. Positifnya tadi, kalau di internal, positifnya adalah kita memiliki kekuatan. Kekuatan apa saja sih dari hasil analisanya ya. Dari hasil analisa itu kekuatannya apa saja untuk perusahaan tersebut. Kemudian negatifnya adalah kelemahan. Kita lemah di mana nih? Tapi jangan merasa apa ya? Jangan merasa, aduh gimana nih kita punya kelemahan. Nah, nanti setelah dianalisa, nanti kita akan melihat apa saja strategi-strategi yang akan muncul dari hasil analisa tersebut. Jadi kita akan menggabungkan antara kelemahan dan kekuatan, peluang dan ancaman yang nantinya akan menjadi strategi-strategi untuk mencapai tujuan dari masing-masing perusahaannya. Gitu. Begitu pula yang ini ya, tadi yang eksternalnya. Eksternalnya itu tadi kan ada peluang dan ancaman. Nah, bisa saja nanti dari pihak kompetitor ini menjadi ancaman bagi sebuah perusahaan, tapi bisa saja menjadi peluang gitu. Contohnya apa sih, Bu? Misal, penjualan online ya, misalnya. Dari pihak kompetitor ini menjual produk yang sama, gitu. Terus ancamannya, aduh, bisa jadi nanti semua pembeli bakalan ke si toko online yang si A nih, gitu. Nah, misalnya di sini ada toko online si B, gitu. Udah toko online B-nya bakalan kesaing nih sama toko online si A. Nah, itu adalah ancaman. Tapi bisa juga kompetitor itu menjadi peluang. Gimana Bu peluangnya? Ya, peluangnya itu misalnya, oh dia menjual produk yang sama-sama online. Bisa nih join gitu. Join dengan si kompetitor tersebut gitu. Nah, kan itu bisa jadi peluang kan. Nah, jadi kita melihat sisi, makanya kita harus melakukan analisa ya, analisa dari sisi peluang dan juga ancamannya. Jadi semua permasalahan itu bisa dijadikan kita lihat dari sudut pandang yang
positif, juga bisa dari yang negatif. Nah, gimana caranya yang tadinya bernilai negatif, kayak tadi kompetitor tadi, kita ubah menjadi peluang bagi perusahaan kita gitu. Ya, jadi semua kondisi-kondisi bisa kita bisa kita uh, pertimbangkan kembali gitu. Kita dengan melakukan analisa tadi gitu. Jadi di sini ada keterangan bahwa kedua lingkungan dituntut untuk seimbang agar proses kinerja dan pengelolaan berjalan semaksimal mungkin. Nah, kemudian di sini ada macam-macam dari lingkungan eksternal perusahaan. Nah, ini adalah semuanya lingkungan eksternal nih. Yang merah, yang biru tua ini adalah eksternal. Yang internalnya hanya ini. Di lingkungan internal itu hanya terdiri dari karyawannya, manajemennya, dan budayanya. Selebihnya itu adalah eksternal semua. Contoh, salah satu untuk lingkungan eksternalnya di sini adalah lingkungan umum, di mana ada teknologinya, ya mungkin dari sekarang teknologi makin canggih ya, gitu. Kemudian ada sosial budayanya, kemudian ada ekonominya, hukum, politiknya, kemudian internasional. Nah, itu dari lingkungan umum. Kemudian dari lingkungan tugas, ada pelanggannya, kemudian ada pasar tenaga kerja, ada pemasoknya, kemudian ada pesaingnya. Nah, lingkungan eksternal yang kalian bisa analisa ini, ya ini contoh-contoh yang ada di sini nih, macam-macam lingkungan eksternalnya. Nah, dari sisi teknologinya, sosial budayanya, kemudian ekonomi, hukum, politik, internasionalnya, kemudian dari pasarnya, pemasoknya, pesaing, pelanggan, dan yang lain sebagainya. Bisa kalian analisa. Jadi nanti ini bisa sebagai patokan ya dalam kalian menganalisa. Jadi hukum, berarti kalian cari, misalnya hukum apa sih Bu? Peraturan pemerintah misalnya. Kayak e-commerce gitu kan, penjualan online juga kan ada aturannya, harus seperti apa gitu. Kemudian misalnya kalau sekarang omset sekian sampai sekian harus berbadan hukum misalnya gitu. Maksudnya berbadan hukum itu punya apa? Punya izin gitu. Ya bisa kalian cari. Itu kan kalian sekelompok lebih dari 2 orang nih. Nah, bisa dibagi-bagi tugas. Misalnya si A bagian cari untuk kekuatannya ya, si B kelemahannya, si C peluangnya, si D ancamannya gitu misalnya. Gitu ya, bisa bagi-bagi tugas. Nah, kemudian di sini ada proses manajemen strategis. Nah, untuk proses dari manajemen strategis ini ada 8 langkah ya, terdiri dari identifikasi, misi, dan sasaran organisasi, kemudian ada analisa lingkungan luar, identifikasi peluang dan ancaman, kemudian analisa lingkungan internal atau sumber daya organisasi, kemudian identifikasi kekuatan dan kelemahan, yang keenam merumuskan strateginya, 7 melaksanakan strategi, yang terakhir adalah evaluasi dari strateginya. Nah, dari proses ini digambarkan dalam gambar ini, ya. Ini adalah gambar penjelasan gambar dari ke-8 proses manajemen strategis. Nah, di gambar ini disingkat gambar proses Menstra. Menstra ini adalah manajemen strategis. Nah, alur ke-8 tadi dituangkan ke dalam alur di sini. Nah, ini adalah alur yang pertama. Identifikasi misi dan sasaran organisasi. Nah, setiap organisasi itu, baik perusahaan, organisasi, ataupun yang lainnya, pasti memiliki misi, ya, pasti memiliki misi. Misi itu adalah tujuan yang akan dicapai dia, gitu. Goalnya, keinginan dia mau jadi apa sih, gitu, pasti punya. Cuma bedanya, untuk perusahaan besar, perusahaan kecil, atau toko, gitu, pasti semua punya. Bedanya itu hanya tertulis atau tidak tertulis, gitu ya. Nah, biasanya itu kalau orang ya tadi ya, contoh mau perusahaan, mau toko, perusahaan besar, sedang, kecil, ataupun mikro ya, itu pasti punya. Bedanya itu kalau perusahaan besar biasanya tertulis dan ada dokumennya gitu ya, punya visi perusahaannya apa, misinya apa, sasarannya apa gitu. Pasti punya. Nah, begitu juga toko-toko kecil, dia sebenarnya pasti punya, cuma tidak tertulis ya. Kayak misalnya cuman toko-toko seperti kios-kios seperti itu gitu. Kalau diminta mana
punya visi nggak, punya misi nggak, pasti dia bingung. Tapi kalau digali lagi, kita analisa lagi, sebenarnya toko-toko kios kecil itu pun dia punya misi. Misinya misalnya, saya mau memasarkan produk yang saya jual ini uh, di lingkungan kelurahan misalnya, atau di lingkungan RW gitu, atau misalnya di uh, wilayah mana misalnya, di wilayah Dewi Sartika gitu. Nah, itu adalah salah satu misi dari apa namanya, suatu toko itu ya, toko tersebut dia punya misi, cuman nggak tertulis gitu. Nah, kalau perusahaan-perusahaan besar atau perguruan tinggi kan biasanya memiliki visi dan misi. Nah, visi misinya itu tertulis jelas kalau dia misalnya mau menjadi perguruan tinggi yang unggul gitu, mau menjadi perguruan tinggi yang bisa bersaing di uh, internasional misalnya, di regional misalnya. Nah, itu adalah salah satu visi dan nanti diturunkan menjadi misi. Nah, seperti yang tadi saya contohkan ya, di toko-toko pun seperti itu. Sebenarnya dia punya visi dan misi, cuma memang tidak tergambarkan dalam bentuk dokumentasi gitu. Dan mungkin juga mereka tidak paham tentang uh, manajemen strategis ini dengan proses manajemen strategis, karena cuma pokoknya tujuannya saya buka toko mau usaha untuk ya yang pasti misinya itu setiap penjual pasti mau meraih keuntungan ya, nggak ada yang penjual buka toko mau rugi gitu, di mana-mana pasti mau meraih keuntungan. Nah, itu adalah salah satu misinya. Misi lainnya ya tadi, misalnya saya mau memasarkan produk misalnya apa, baju misalnya, produk pakaian ini biar semua jadi tren ya, jadi tren di lingkungan Dewi Sartika. Nah, jadi di lingkungan Dewi Sartika nanti ini nih banyak yang mencari pakaian yang seperti ini misalnya gitu. Nah, itu adalah salah satu misi, cuman tadi belum terdokumentasi. Nah, kalian kayak kemarin memberikan contoh, Bu, saya mau di butik, oke, Bu, saya mau di kuliner, oke. Nah, tadi balik lagi, kalau misalnya kuliner dan butiknya itu uh, memang nggak punya dokumentasi seperti visinya apa, misinya apa, bisa dong ditanya ke si pemiliknya gitu. Tujuannya apa sih gitu, dengan dia membuka tadi kulinernya, terus dia membuka apa namanya, butik gitu. Dia tujuannya apa? Apakah oh iya sebagai wujud dia tadi punya skill untuk mendesain, membuat gitu pakaian dan yang lainnya, makanya dia membuka butik untuk memasarkan apa. Nah, itu pasti punya. Nah, makanya kita harus lakukan analisa pada toko-toko atau perusahaan-perusahaan yang kita jadikan tempat riset gitu ya, biar tahu. Jadi nanti di tugas kalian itu lengkap ya, ada visinya, ada misinya. Nah, kemudian setelah kita tahu untuk visi, misi, juga sasaran ya dari suatu perusahaan yang sudah kita apa jadikan untuk tempat riset kalian ya, yang jadikan acuan untuk tugas proyek ini. Nah, kemudian kalian lakukan analisa. Nih, analisanya itu ada lingkungan luar. Tadi ya, kalau luar itu berarti kan eksternal. Kalau eksternal itu berarti yang harus dicari, dianalisa adalah peluang dan ancamannya. Kalau biasanya itu peluangnya ya tadi peluang bisnisnya apa. Kemudian ancamannya ya ancamannya apa misalnya, apakah nanti jadi kompetitor, kemudian ataupun yang lainnya. Nah, masing-masing silakan dianalisa. Kemudian kita identifikasi ya di sini nih, diidentifikasi dari peluang dan ancamannya. Ini dari luar, begitu pula dari internalnya ya, atau dari dalam. Dari dalamnya ini misalnya dari sumber daya manusianya, kemudian tadi kan ada juga tuh yang dari internal itu misalnya dari budayanya seperti apa. Nah, itu kalian analisa. Kemudian setelah kalian dapat untuk kekuatan dan kelemahannya, maka digabungkan di sini, dirumuskan strateginya. Nah, perumusan strategi ini nanti kalian rumuskan dalam tadi
dalam di sini kan udah dapet nih SWOT-nya. Nah, strateginya ini perkawinan dari SWOT-nya. Misalnya strategi dari S dan O-nya yaitu strength dan opportunity, dari kekuatan dan peluangnya. Tampil ya PowerPoint-nya ya. Tampil, Bu. Oke. Nah, ini pengelompokannya tadi ya. Kekuatan dan kelemahan ini adalah bagian dari internal, kemudian peluang dan ancaman ini adalah bagian dari eksternalnya. Kalau di slide kalian sebenarnya ada tuh di slide keberapa tuh yang ada tabel perkawinan antara SO, WO, ST, WT ya. Nah, itu sebenarnya sama dengan yang saya jelaskan, cuman di sini saya bikin memudahkan aja. Nah, ini analisis SWOT-nya secara nggak langsung. Tadi ini juga udah saya jelaskan ya untuk SWOT-nya. Terus, ini ada 8 langkah yang terlibat dalam membuat matriks SWOT-nya. Oh ya, sebelum kita ke sini, tadi kan di sini ada matriks IFAS dan EFAS ya. Oke, saya akan memberikan contoh kembali. Kalian tadi punya SWOT tadi ya, dari mulai kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Dan masing-masing kan ada itemnya. Kalau kuliner kan nanti berarti bisa aja permasalahannya diambil banyak tuh kalau kuliner. Oh, kenapa nih nggak laku? Mungkin rasanya, ya kan? Kan itu salah satu permasalahan. Kalau rasanya mungkin asin gitu. Terus bisa juga apalagi permasalahannya. Oh, packagingnya misalnya. Kemudian, oh penyajiannya mungkin bikin nggak menarik. Ini di sini Kalau belum kepikiran pertanyaan, Bu, belum kepikiran tanyanya di grup pertanyaan. nggak apa-apa, Bu. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau udah kepikiran, boleh WhatsApp di grup. Nanti kalau bisa jawab diketik, saya ketik. Kalau jawabnya bisa di voice, saya voice. Ya, jangan bosan aja dengerin suara saya ya. Kalau makanan ya, misalnya. Kalau kayak tadi marketing, misalnya lagi promosi, nah kayak gitu. Ya, sesuai dengan proses bisnis yang kalian jalanin. Berarti kita selaku pembisnis ya, Bu ya? Iya, kan tadi saya bilang ceritanya kalian mau memulai usaha nih atau bisnisnya sudah berjalan. Nah, kalian cari permasalahannya. Dia laku banget, ya udah nggak apa-apa. Nah, tapi apa nih kesulitannya? Dia laku banget. Oh, udah bagus kan? Berarti laku banget nih kulinernya. Oh, rasa enak gitu. Penyajian bagus, ini bagus. Masalahnya apa? Karyawannya nggak ada, kita kelelahan gitu. Laku banget nih kalian. Nah, kan itu salah satu dari masalah kan gitu. Udah bagus banget, cari masalahnya. Ya berarti apa permasalahan karyawan. Terus alternatif pemecahan masalahnya apa? Oh, kita bikin brosur gitu. Bikin pamflet atau apa, menerima karyawan, membutuhkan karyawan. Jadi itu yang harus kalian gali di proses bisnis. Ya, jadi nggak mungkin setiap bisnis kecil sekalipun nggak ada masalah, pasti ada masalah gitu. Pilih salah satu ya Bu, misalkan saya mau penjualannya aja, berarti saya harus mencari permasalahannya dan memberikan solusinya gitu ya? Ya, betul sekali. Jadi temanya apa, pasti punya permasalahan, permasalahannya apa, terus bagaimana cara kalian menganalisa dari permasalahan itu. Nanti kan ada tuh analisisnya pakai SWOT. Nah, nanti saya jelasin tentang SWOT-nya. Yang sekarang kalian misalnya itu cari aja dulu permasalahan-permasalahannya. Ya, kalau misalnya komen-komen di e-learning boleh, nanti kita diskusi. Ya, mungkin hari ini cukup. Sekian yang dapat disampaikan dari pengalaman pengajaran saya untuk memenuhi penilaian sertifikasi dosen gelombang 3 tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.